Dawa jadi siapa itu? Siapa namanya? Penyanyi rock jadi ustadz sekarang. Gitarolis. Tarolis ya tidak. Aris Setiawan. Oke. Berarti magang di TPRI ya. Ini acara yang di Labu Baru tuh ya, yang di TPRI Labu Baru ya. Acaranya di halaman kan, dibuatkan panggung. Itu acaranya sekali 2 bulan ya. Kali 2 bulan, malam minggu ya acaranya. Pada hari Sabtu Pak. Ya malam minggu kan. Iya. Malam minggu dari jam berapa itu? Oh ini live ya? Iya Pak, live Pak. Acara jam Live. Dari jam 2 siang hingga jam 6 sore. 2 siang sampai tidak malam ya acaranya. Itu ada perubahan waktunya lagi. Nah, tunggu dulu. Awalnya malam kan? Awalnya itu iya Pak. Malam. Jam 3 sampai jam 7 malam Pak. Oh, awalnya jam 3 sampai jam 7 Ya, malam. Terus diubah dengan TPRI Pusat Pak. Oh, TPRI Pusat merubah jadi jam 2 ke jam 6. sampai sekarang itu yang berlaku. Sekarang masih diubah lagi tuh Pak. Ah, berapa lagi? Diubah lagi Jam menjadi pagi jam 8 sampai jam 10 Pak. Itu 30 menit durasinya Pak. Nanti disambung lagi di sore Pak, jam 2 sampai jam 4. Itu tapping apa live? Tapping. Live Pak. konsep acara ini live. Iya Pak. Sekarang inilah, coba kamu ceritakan dulu konsep acaranya seperti apa. Ini kan udah ada siang, udah ada malam, udah ada pagi. Setahu saya acara ini kan live. Iya Pak. Artinya dan itu disiarkan berjaringan kan? Bukan hanya TPRI Riau aja kan? Di Riau aja Pak. Bukan berjaringan, maksudnya. Jadi Pak, di TPRI Riau aja. Iya. Acaranya live. Itu direkam juga. Ya direkam. Nanti disiarkan lagi TPRI kapan? Disiarkan mungkin setelah 2 hari Pak. Setelah Dari acara manggung ya Pak. Disiarkan di TPRI. Iya. Maksudnya jamnya itu terserah gitu. Ada acara khususnya di TPRI enggak? Tidak Pak. Kapan aja muncul gitu. Iya. Nah, oke. Berarti acara ini kamu tahu sejarahnya sejak tahun berapa? Dari 2012 Pak. 2012 sampai sekarang ada. Sampai sekarang. Sekarang ada. Hanya 2 kali sekali dalam sekali. Ya, sekali dalam sebulan Pak. dalam sebulan. Itu 2 bulan tadi. Sekali dalam 2 bulan. Iya, Mana? sekali dalam 2 bulan. Hah? 2 bulan sekali. Iya. Kamu nih 2 bulan sekali betul. Iya Pak. Berarti dari dulu seperti itu atau ini udah perubahan? Enggak. Berarti jam dari dulu memang seperti itu. jamnya aja yang berubah. Ya. Apa yang dia kan? Kamu nonton kan acara itu kan? Iya Pak, saya kan yang ikut dekorasi juga. Oh. Itulah anak magang ya kan? Kreatifnya. Magang. Coba tahun berapa magangnya, Pak? Oh, magang tahun berapa nih? Di Desa Dujo Pak. Tahun? Enggak, tahun berapa? Pembimbingnya siapa? Pembimbingnya Bu Darmawati. Tahun Udah. berapa magangnya? Hah? Tahun magang di TPRI tahun berapa? Di tahun 2018. Udah 4 tahun yang lalu magangnya. Udah berubah total. Udah berubah udah. Ya. Nah, sekarang gini, acara ini kan mengharapkan adanya penonton juga kan? Iya Pak. Ya kan? Apakah perubahan-perubahan jadwal itu tidak justru mengurangi penonton itu? Itu kan nanti dikasih tahu di IG-nya TVRI Pak. Gitu ya? Ya, di post sama IG-nya TVRI. Harinya berarti hari Sabtu. Iya Pak. Kamu punya pantauan enggak itu? Penonton tambah ramai atau tambah sedikit dengan berubah-ubah jadwal itu? Tambah sedikit kan? Yang nonton tuh adalah itu fan-fan grup band itu sendiri. Ya masyarakatnya tuh payah di bawah. Karena jadwal itu seharusnya kan memang masyarakat itu terpancing untuk datang ya. Kalau band itu kan punya grup-grup masing-masing tuh. Misalnya grup ini ada apanya, nanti dia lagi gini-gini. Oh katanya dia juga. Tunggu dulu sebelum kita lanjut, yang kamu masukkan produsernya siapa? Pak Camo atau siapa? Pak Samu bukan Pak. Bukan ya, siapa? Siapa produsernya? Jangan Pak Camo pula produsernya ini. Siapa produsernya siapa? Mulyadi Pak.
Mulyadi Ya. itu orang TVRI juga atau orang luar? TVRI. TVRI ya. Ya. Dia bidang apa? Apa? Pak Dadang nggak ikut? Enggak. Maksudnya dari dulu tuh Pak Mulyadi itu. Ya, di atasnya Pak Mulyadi ada produser intinya gitu Pak. Jadi Pak Mulyadi ini produser yang melaksanakan. Jadi ada yang produser inti yang kayak memberi ke Pak Mulyadi. Berarti produser intinya ada, yang pelaksananya Pak Mulyadi ini. Ya. Jadi yang kamu anggap produser sekarang Pak Mulyadi. Ya, karena dia yang banyak turun untuk program ini Pak. Ketua pelaksana. Ketua umumnya beda. Oke lah ya, ini kita bongkar lagi. Ya. Jadi judul kamu kan memang strategi kreatif produser ya dalam program. Berarti kalau kita bicara strategi kreatif produser, tentu kamu udah melihat, kamu juga udah magang di sana. Apa yang nampak kamu permasalahan-permasalahan atau kelemahan-kelemahan dalam acara itu sehingga kamu mengangkat program band anak muda ini, kemudian kamu mengangkat produsernya. Apa yang kamu lihat dari segi acara dengan produser itu, apa yang kamu lihat gejalanya? Mungkin kelemahannya ini Pak, karena dia live gitu kan Pak. Kendalanya itu ada di cuaca. Nah itu kan di luar, itu faktor non Karena teknis. dia live kan Pak. Sekarang di acara itu sendiri menurut kamu, apa yang berarti kalau kita bicara tentang acara kan bagaimana suksesnya acara itu ya, suksesnya baik pelaksananya, baik diminati oleh penonton ya. Apalagi live kan seharusnya orang yang datang tuh lebih banyak gitu, atau di acara orang banyak menonton, itu langsung disiarkan kan. Iya. Nah itu kamu punya data nggak itu tentang penonton, tentang orang menonton acara itu? Ada data nggak dari TVRI-nya? Maksudnya apakah ada nampak peningkatan yang signifikan dari penonton itu, atau acaranya ya biasa-biasa aja? Yang kamu lihat awalnya itu seperti apa sehingga kamu tertarik? Kenapa kamu tertarik mengambil judul ini? Kan tentu ada sesuatu yang kamu lihat. Apalagi judul kamu ini asistensi, artinya ini kan udah megap-megap gitu ya. Asistensi itu kan orang udah hampir megap-megap, kemudian orang membuat cara bagaimana acara ini hidup kembali. Kemarin lagi. Nah, jadi yang kamu kaji ini adalah apa itu persoalan yang megap-megap itu dan apa yang dilakukannya. Itu aja intinya sebenarnya. Yang kamu lihat persoalannya apa itu yang sehingga acara ini kamu anggap kurang sukses mungkin, banyak kekurangan. Nah, itu apa? Itu harus kamu ungkap dulu sebelum kamu mengangkat ini. Apa yang nampak sama kamu betul-betul? Yang kurang apanya itu di acara itu? Karena ini kreatif. Kreatif ini kan strategi yang betul-betul bagaimana memperbaiki keadaan yang awalnya biasa-biasa jadi luar biasa atau berganti menjadi yang diminati. Apa yang kamu lihat itu? Kalau saya ya mungkin kamu harus mengkaji juga, maksudnya tentu kalau dari segi itu bagaimana memanage acara itu, iya kan? Nah, menurut kamu di mana kelemahan memanage acara itu? Kalau kita live itu kan betul-betul semua harus sempurna, biar panggungnya, krunya, penataan panggungnya, krunya yang tampil, Nggak boleh ada kesalahan sedikit. yang membawa acara, antisipasi terhadap situasi kamu bilang tadi entah hujan entah apa tuh orang tidak peduli kan. Yang penting antisipasi seperti nah itu apa yang kamu lihat? Di mana letak-letaknya yang jadi kamu kaji dulu tugas produsernya apa. Kemudian apa yang masih nampak kamu kendala awalnya dan apa yang dirubahnya? Coba bisa enggak kamu menjelaskan itu? Atau sekarang bertukar aja lah begini biar gampangnya. Apa yang dilakukan oleh produser itu memperbaiki keadaan yang kamu lihat dari penelitian ini? Apa perubahan yang terjadi dari awal dengan yang sekarang ini? Apa yang berubah? Paling dari sistem dari ke live mungkin lanjut ke rekaman lagi. Maksudnya kalau Di kurang tapping gitu Pak. maksudnya Kalau apa itu? misalnya cuaca tidak memungkinkan, Heeh. program ini melakukan tapping atau rekaman Pak. Loh, gimana cara itu? Kan dia di luar kan? Iya Pak. Jadi kan kalau Dipindahkan ke dalam. Iya, karena kondisi tidak memungkinkan, kemungkinan program kami ini akan direkam. Bukan Pak. kemungkinan, pernah terjadi. Pernah Pak. Jadi dipindahkan ke dalam. Jadi disiarkan lewat televisi saja Pak. Oh, direkam aja jadinya. Iya. Kalau Kalau sholat Idul Fitri, Pak. Sholat Id kan. Itu kreatif atau tambah mundur? Hah? Jadi maksudnya Hah? Itu kreatif atau tambah mundur itu?
Acara yang live jadi rekam. Iya. Malah mundur. Mana mundur itu kalau menurut saya. Mungkin kamu bisa melihat misalnya gini, bagaimana konsep acara itu. Dari awal mungkin panggung biasa aja, sekarang spektakuler, pengisi acara, mungkin band-band mana yang berminat aja sekarang betul-betul dipilih band-band yang betul-betul diminati orang. Kemudian mendorong orang datang ke sana menonton lebih ramai itu kan ada sesuatu yang menarik bagi orang. Termasuk jadwal tadi kalau menurut saya itu kalau sempat pagi itu ya siapa yang menonton ya konser pagi itu menurut saya kurang menarik. Bukan jam-jamnya orang nonton konser itu ya. 2 bulan sekali. Itu. Apa? Karena yang kamu buat strategi ini terlalu banyak nih kayak target, bahasa, format itu udah kayak saya masih konsep-konsep aja. Sebenarnya mungkin adalah di sini penata artistik misalnya apa yang berubah. Nah, kalau musik fashion apa yang mau kamu rubah di situ? Orang timnya sudah ada. Logo pun tadi sama sekali ya nggak ada guna. Interaktif program itu udah lain lagi, itu udah cerita. Jadi kamu murni aja kepada konsep live-nya itu kan. Biasa produser kan ngerti tuh. Evaluasi dia pertama, kenapa orang tidak ramai nonton? Kenapa hasil rekaman mungkin ya? Bagus enggak itu? Acaranya waktu live tuh diterima bagus enggak? Mungkin ada kekurangan-kekurangan enggak situ? Mungkin ada suara tiba-tiba hilang, suara mendenging. Ya kan? Sound system. Nah, saya rasa tanggung jawab produser tuh kadang-kadang menurut kamu sampai di mana aja? Coba jelaskan dulu. Menurut kamu produser tuh tanggung jawabnya apa aja dalam sebuah acara atau acara ini nih? Pertama apa? Mungkin menghandle Dari awal dulu. menghandle tim yang ada, Pak. Menghandle tim Tim dari program band apa itu? Berarti yang buat jadwal tuh produser, membuat tim produser, ya kan? Apalagi? Ide kreatif itu dari produser. Nah, itu kan bisa kamu kaji tuh. Pembuatan jadwal produser, dana udah di budget TPRI atau produser mencari? Udah di budget dari TPRI. TPRI itu nggak ada iklan acara itu. Bisa mendapatkan iklan juga. Bisa dapat iklan juga. Nah, gimana itu usaha produser itu untuk mendapatkan iklan tuh? Iklan apa biasanya? Nah, itu kreatif, iya kan? Dari dananya hanya dikasih seberapa, sekarang mendapatkan dana sponsor yang bagus, acara akan tambah bagus. Ide kreatifnya itu apa? Ide perubahan yang dilakukan oleh produser apa? Itu di awal-awalnya. Nah, budgetnya mungkin ada peningkatan enggak dari awal? Tuh segitu-segitu aja dikasih segitu ya terima, ya kan? Nah, Akhirnya nggak muncul kreatif. agak muncul kreatif, tim yang dipanggil ya. Apa salahnya mendatangkan apa juga bagus kan? Artis terkenal satu untuk pemancing, ya kan bisa aja. Band-band lokal itu jadi terkenal misalnya. Tuh, kita kembalikan aja lah ke cara orang membuat program. Mungkin di praproduksinya dia produser tuh apa ide-ide kreatifnya, di produksinya apa, itu kamu ungkap semua. Kalau enggak terungkap ini. Enggak terungkap. Ini yang kamu buat 13 ini kamu bukan menguji itu sebenarnya. Strategi kreatif ini kamu menjelaskan. Jadi strategi kreatif itu apa yang dulunya seperti apa, sekarang dilakukannya lah inovasi yang baru seperti apa dan menarik itu menjadinya. Perubahan apa? Jadi dapatlah ketemu di situ. Apa masalahnya selama ini tidak berjalan, kurang bagus. Termasuk jadwal tadi kan ada pertimbangan. Pertimbangan apa di situ? Apa pertimbangan acara di TPRI pusat bentrok gitu ya? Menukar jadwal ini gara-gara acara bentrok kali dengan TPRI pusat. Bukan? Mungkin karena di jam 8 pagi nggak ada penontonnya, Pak. Nah, itu makanya tadi. Dipindahin. Nah, makanya itu saya bilang, itu ide-ide seperti itu kan belajar dari. Cuma kamu jangan mengambil yang 13 nih kalau menurut saya ya. Kamu pisahkan aja nanti. Mungkin dari persiapan itu, dari persiapan produksi atau apalah kamu buat gitu, 3 aja sebenarnya nggak perlu banyak. Tapi isinya ini. Kalau kamu ini kamu nguji satu-satu loh ini. Sementara kamu nggak membahas ini di dalam ini hanya kamu sedikit-sedikit aja. Dan wawancaranya juga sedikit. Jadi nggak tuntas dia. Apa sebenarnya temuan ide kreatifnya itu apa ya? Kita nunggu itu sebenarnya. Target penonton misalnya. Nah, apa yang dilakukannya begitu yang dilakukan oleh produser ini? Mendatangkan grupnya misalnya. Cara mendatangkan orang misalnya kan.
format acaranya, nah itu menurut saya itu harus terungkap. Ini sama nih kamu tadi nih, cuma berapa orang wawancara satu, itu habis selesai target. Kemudian naskah bahasa, lebih mending dia 3 indikatornya, tapi kamu mendalam membahasnya daripada 13 tapi sedikit tanya selesai, sedikit tanya selesai. Itu ya kira-kira ya, itu kesempurnaannya, biar bermanfaat untuk TPRI dan juga untuk penonton dan sebagainya. Mungkin itu aja Pak Ketua. Terima kasih Pak Yantos. Silakan dicatat ya masukan-masukan. Selanjutnya kita persilakan kepada Pak Dr. Rosi. Terima kasih, Pak.